Umat dimohon untuk berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian penuh sukacita, berhimpun semua, dari KJ 15 ayat yang 1 dan ke-3. Menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang benar. Jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mulai ibadah kita saat ini mengambil saat teduh, dan biarlah dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan karya tangannya untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih Tuhan, menyalahkan adalah kecenderungan manusia sejak pertama kali jatuh dalam dosa. Adam menyalahkan Hawa, istrinya, kemudian Hawa menyalahkan ular. Tidak berhenti di situ. Tragedi pembunuhan, yaitu Habil dibunuh oleh Kain kakaknya, juga disulut oleh dosa yang berpijak pada rasa iri, seolah ingin membenarkan diri sendiri. Dengan demikian sesungguhnya kita sering menunjuk dan menyalahkan Allah atas situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Maukah kita berdiam diri dalam dosa ini, atau beranjak untuk memiliki tanggung jawab dan hidup dalam pertobatan? Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya Tuhan, kami terbiasa hidup saling menyalahkan. Bahkan tidak jarang juga kami membenarkan setiap perbuatan dan perlakuan kami yang menyakitkan bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Kami tidak ubahnya orang-orang munafik yang menampakkan hal baik untuk menutupi dosa dan kesalahan-kesalahan dalam hati kami. Ajari kami, Tuhan, untuk jujur pada diri sendiri, sehingga pengampunan Tuhan sungguh kami hayati sebagai anugerah yang ajaib dan besar, serta kami dimampukan untuk hidup dalam pertobatan
dan perubahan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, berita anugerah pada pagi hari ini kita terima dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjelang, Jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, tak pernah berhenti kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan izinkan untuk sebentar lagi kami boleh belajar akan firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk bukan sekedar mau mempelajari dan mendengarkan, tetapi terlebih dari itu kami juga Tuhan mampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan dan juga siap untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32, firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dalam judul mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ada akibat dosa yang dialami oleh Adam dan Hawa, dan itu cenderung dalam tanda petik langgeng ada sampai sekarang, dan bahkan mungkin itu juga menjadi kecenderungan kita? Apakah itu mungkin kita sudah mulai berpikir memiliki jawabannya? Ya, itu adalah saling menyalahkan atau mentalitas menyalahkan. Saudara-saudara, kita bisa melihat kalau kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 12. Di situ kita akan tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau, apa yang kau lakukan?" Adam menyalahkan Hawa, istrinya. Lalu ketika Hawa ditanya, Hawa menyalahkan ular. Bahkan di dalam perjalanan berikutnya, di dalam kisah-kisah selanjutnya, ketika terjadi Habil dibunuh oleh kakaknya, yaitu Kain. Ketika Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu?" Kain tidak memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, tidak. Tetapi dia memberikan jawaban, "Apakah aku penjaga adikku?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mentalitas cenderung menyalahkan ini bisa terjadi. Seseorang cenderung menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan keadaan yang saat itu terjadi. Dan yang lebih celaka lagi adalah kalau seseorang juga pada akhirnya menyalahkan Tuhan
yang mengizinkan situasi itu terjadi. Saudara-saudara, mentalitas menyalahkan ini pula yang saat itu sedang dialami oleh para imam dan juga tua-tua Yahudi, sebagaimana di dalam perikop yang pertama yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tua-tua Yahudi dan juga para imam menemui Yesus di bait Allah, tidak ada yang salah sebenarnya. Tuhan Yesus datang ke bait Allah juga tidak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara, persoalannya adalah Tuhan Yesus pada saat itu membuat begitu banyak mujizat. Berbagai macam bentuknya, menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lain, begitu banyak. Nah, persoalannya adalah mereka sebagai tokoh agama, yaitu tua-tua Yahudi dan juga para imam ini, mereka tidak memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini lalu, ini siapa nih yang salah ini? Kok Yesus punya kuasa seperti itu, bisa menyembuhkan orang sakit, mujizat yang lain-lain, tetapi kita, katakanlah mereka, para pemimpin Yahudi, orang tua-tua Yahudi dan para imam itu, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Saudara, kalau kita mau perhatikan kembali dalam bacaan kita tadi, kita melihat, memperhatikan pertanyaan para tua-tua Yahudi dan juga para imam kepada Tuhan Yesus tentang kuasa Yesus itu asalnya dari mana. Kalau kita jeli melihatnya, kita akan tahu bahwa sesungguhnya pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan yang jujur. Sekali lagi, itu bukan pertanyaan yang jujur. Pertanyaan yang jujur adalah jikalau pertanyaan itu dilontarkan karena seseorang memang ingin tahu jawabannya. Karena seseorang memang tidak mengetahuinya. Tetapi pertanyaan dari para imam dan tua-tua Yahudi itu tujuannya bukan itu. Nah, disinilah saudara-saudara Tuhan Yesus paham akan ketidakjujuran itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak menjawab kuasanya datangnya dari mana, dari Allah, dari mana, dari dirinya sendiri, tidak secara lugas dijawab langsung, tetapi Tuhan Yesus kembali memberikan pertanyaan kepada mereka. Karena sejak awal memang pertanyaan itu sudah pertanyaan yang memang tidak jujur, sehingga ketika mereka harus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, nah mereka kebingungan lagi. Mereka bingung, saudara-saudara, harus menjawab apa? Baptisan Yohanes itu dari mana? Sebab kalau dijawab baptisan Yohanes itu dari Tuhan, dari Allah, ya seharusnya mereka percaya. Kenyataannya mereka tidak percaya. Tetapi kalau mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes itu dari manusia, nah ini para pengikutnya Yohanes ini bisa protes, bisa marah kepada mereka, dan mereka berarti akan kehilangan pengikut. Saudara-saudara, ketidakjujuran di dalam pertanyaan itulah yang menjadikan mereka sibuk mencari tahu tentang asal-usulnya Yesus, tentang kuasa Yesus itu dari mana. Dan hal ini menjadikan mereka tidak mampu melihat kuasa Allah yang terjadi melalui karya-karya Yesus maupun karya-karya dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karya, pekerjaan, apa yang dilakukan, perbuatan seseorang itu merupakan sesuatu yang amat berharga di mata Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam perikop selanjutnya, yaitu tentang perumpamaan tentang dua orang anak ini. Dalam perikop itu dijelaskan bahwa si anak sulung ketika disuruh bekerja di ladang oleh bapaknya, dia menyatakan iya. Tapi perbuatannya ternyata dia tidak berangkat. Sebaliknya anak yang kedua, anak yang bungsu, ketika diperintah oleh bapaknya, dia mengatakan aku tidak mau. Tetapi berikutnya dia berpikir, dia merasa bersalah, dia menyesal. Lalu dia pergi juga, dia melakukan juga.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi selama itu seringkali mengklaim dirinya itu sebagai seorang anak sulung dalam kerajaan Allah. Anak sulung dalam kerajaan Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, seharusnya ini menjadikan mereka harus bercermin. Kalau orang-orang Yahudi ini memang anak sulung, nah ini jangan-jangan nanti perbuatannya juga seperti anak sulung yang disuruh ke ladang bilang iya, tapi nggak berangkat, nggak ada perbuatan apa-apa. Mereka memang mengajarkan tentang Taurat, mereka hafal tentang Taurat, tetapi bagi Tuhan atau di hadapan Tuhan yang lebih berharga bukan menghafal Taurat, bukan menghafal ajaran-ajaran Tuhan, tetapi adalah melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Nah, akibatnya apa, saudara-saudara? Sebagaimana anak sulung tadi di dalam perumpamaan itu, hal itu bisa menjadi sebuah kebebalan di dalam diri seseorang. Kebebalan itulah yang bisa menjadikan seseorang justru menyalahkan orang-orang lain di sekelilingnya. Karena kebebalan mereka itulah mereka menyalahkan Yesus yang hadir di dalam hidup mereka. Mereka menyalahkan kuasanya. Kok hanya Yesus yang punya kuasa seperti ini, sedangkan kita pemimpin agama ini tidak. Karena kebebalan itu juga mereka bisa menyalahkan para pengikutnya. Mengapa para pengikut kita sekarang berpindah menjadi mengikuti Yesus? Dan pada akhirnya jikalau itu diteruskan, saudara-saudara, maka mereka akan sampai pada menyalahkan Tuhan yang mengizinkan situasi itu terjadi. Nah, saudara, mentalitas menyalahkan ini sesungguhnya juga menjadi hambatan bagi seseorang untuk bisa mengalami sebuah penyesalan dan pertobatan seperti yang dilakukan oleh anak bungsu dalam perumpamaan tadi. Orang seperti ini akan cenderung merasa selalu benar. Orang yang punya mentalitas menyalahkan akan selalu merasa bahwa dirinya benar. Kalau selalu merasa dirinya benar, bagaimana mungkin dia akan meminta maaf? Bagaimana mungkin dia akan bertobat? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lain atau pihak lain itu adalah pihak yang begitu mudah disalahkan oleh orang yang memiliki mentalitas cenderung menyalahkan orang lain. Pertobatan itu nggak ada sudah dalam pemikirannya. Padahal justru pertobatan itulah yang sangat berharga di mata Allah. Orang yang berharga di mata Allah bukan orang yang hafal dengan Taurat Tuhan, tetapi adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, lalu siapakah pihak yang paling mudah untuk disalahkan? Yang paling mudah untuk disalahkan ya Tuhan. Sehingga seringkali mungkin kita juga secara tidak sadar kita mengatakan, Tuhan, mengapa situasi ini Tuhan izinkan terjadi? Atau mengapa Tuhan harus saya yang mengalami pergumulan demikian berat, sementara orang lain tidak? Ketika hal itu terlontar dari mulut kita, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menyalahkan Tuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi mentalitas menyalahkan ini? Secara sederhana paling tidak ada 3 hal yang bisa mengatasinya. Yang pertama adalah, saudara-saudara, kita memang harus belajar untuk rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan gampang atau lebih mudah untuk meminta maaf kepada pihak lain. Orang yang akan dengan mudahnya juga sampai pada titik pertobatan. Sebab tanpa kerendahan hati, saudara-saudara, tanpa kerendahan hati orang akan cenderung menyalahkan pihak lain.
Orang yang tidak rendah hati akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Orang yang tidak rendah hati juga gampang merasa bahwa dirinya lebih rohani daripada orang lain. Orang yang tidak rendah hati akan merasa bahwa dirinya lebih saleh daripada orang lain. Dan ujung-ujungnya saudara-saudara, orang yang tidak rendah hati ini akan tumbuh menjadi orang yang tidak bisa atau sulit dikoreksi oleh orang lain. Terlebih lagi dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dia ketahui, firman Tuhan yang dia hafalkan itu adalah untuk mengoreksi orang lain. Oh, kamu sudah melanggar hukum kesekian-kesekian. Kamu melanggar firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi orang seperti itu tidak akan mampu mengoreksi dirinya sendiri dengan firman Tuhan. Itu hal yang pertama, bagaimana kita mengatasi mentalitas menyalahkan. Yang pertama dengan belajar rendah hati. Lalu yang kedua adalah belajar melihat, belajar untuk memahami keberadaan dalam tanda petik musuh kita itu ada di mana. Dalam hal ini kita bisa belajar dari Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Raja Daud di dalam seruan-seruannya kepada Tuhan secara mudah bisa terkategorikan bahwa dalam tanda petik musuhnya itu ada dalam 3 jalur. Jalur yang pertama adalah musuh yang dari luar. Yang terkategorikan musuh dari luar itu adalah dari kerajaan asing, dari orang-orang yang ingin merebut wilayahnya Raja Daud, orang-orang yang di luar kerajaan Raja Daud, di luar Israel. Lalu kategori yang kedua, wilayah yang kedua adalah musuh yang dari dalam. Musuh yang dari dalam ini adalah ya bisa rakyatnya sendiri. Kita masih ingat bahwa pernah terjadi anaknya sendiri juga memberontak kepada Raja Daud. Jadi orang-orang yang tidak jauh dari dirinya, entah itu anggota keluarganya, bangsanya sendiri mungkin yang seiman dengan dia juga, itu juga bisa menjadi dalam tanda petik musuhnya yang harus diketahui keberadaannya. Dan yang ketiga adalah dalam tanda petik tadi musuh yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, musuh yang berasal dari dirinya sendiri itu apa? Yaitu ketidakmampuan memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Daud pun itu memahami, menyadari bahwa kerendahan hati itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah untuk dipraktekkan. Mengapa? Ini sulit dideteksi tetapi juga sekaligus tidak mudah. Mengapa sulit dideteksi? Iya, karena ketika seseorang merasa rendah hati, maka sesungguhnya saat itu juga dia sudah tidak rendah hati. Saya ulangi lagi, ketika seseorang merasa saya rendah hati, maka saat ini juga sesungguhnya saya sudah tidak rendah hati. Saya sudah menjadi pribadi yang sombong. Apa yang saya sombongkan? Ya kerendahan hati tadi. Itulah sebabnya musuh yang dari dalam diri sendiri itu sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengatasi mentalitas menyalahkan? Hal yang ketiga adalah kita diajak agar dalam setiap pergumulan kita, marilah kita cenderung untuk percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Dan Tuhan sudah menata semua itu adalah yang terbaik untuk semua ciptaannya. Dengan kata lain saudara-saudara, maka berhentilah untuk menyalahkan pihak lain. Berhentilah untuk menyalahkan pihak lain, sebab itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Nah saudara-saudara, mentalitas menyalahkan, dan ini kalau kita relevansikan dalam kehidupan kita saat ini, mari kita cermati hidup kita masing-masing saudara-saudara. Apakah mentalitas menyalahkan ini juga masih sering menghampiri kehidupan kita? Apakah mentalitas menyalahkan ini masih sering menghampiri kehidupan kita?
Atau mungkin agak sering, saudara-saudara? Agak sering? Atau mungkin agak sering sedikit? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, kalau kita selalu menyalahkan pihak lain, mari kita jawab pertanyaan ini. Dengan menyalahkan pihak lain, apakah kita merasa menjadi lebih baik? Hati kita, perasaan kita apa merasa lebih baik ketika kita sudah menyalahkan orang lain? Atau mungkin dengan menyalahkan pihak lain membuat kita bahagiakah? Dan bahkan yang ketiga yang harus ditanyakan, dengan menyalahkan pihak lain itu, apakah lalu persoalan, masalah yang sedang kita hadapi otomatis selesai? Saya rasa tidak. Itu hal yang perlu untuk kita cermati, kita renungkan bersama pada saat ini. Lalu hal yang kedua yang juga perlu kita renungkan, saudara-saudara. Sekarang ini kita akui atau tidak, hampir semua orang berada pada situasi yang tidak mudah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bukan hanya kita di Indonesia yang mengalami dan juga merasakan dampaknya, tetapi saudara-saudara kita, orang-orang di luar sana, di luar Indonesia juga mengalaminya. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, saudara-saudara, lalu siapa yang biasanya paling sering kita salahkan? Kadang-kadang kita tidak sadar, kita begitu mudah menyalahkan pihak lain. Apakah itu pemerintah yang kita salahkan, ataukah orang yang tidak tertib, orang yang tidak mau pakai masker, orang yang kurang menjaga kesehatan dengan baik, yang tidak memberlakukan protokol kesehatan. Dan kalau kita tidak hati-hati, saudara-saudara, pada akhirnya bisa juga akhirnya orang menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan ini? Mengapa Tuhan memberi cobaan yang demikian berat? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan itu artinya secara tidak sadar kita sudah menyalahkan Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diajar untuk tidak mudah menyalahkan pihak lain. Tetapi kita diajar untuk harus bertanggung jawab terhadap setiap hal yang sudah kita lakukan. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat. Kain juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya membunuh Habil. Adam maupun Hawa juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran dia terhadap firman dan perintah Tuhan. Demikian juga kita secara pribadi diajar untuk harus bertanggung jawab atas setiap hal yang kita lakukan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat juga bahwa pertobatan dan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah, itulah yang menjadikan seseorang itu berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan yang menyalahkan pihak lain, bukan yang berusaha untuk lepas tanggung jawab, bukan itu. Mungkin ada juga saudara-saudara orang yang membela diri dengan mengatakan, ya kita kan tumbuh menjadi seperti ini kan juga karena para pendahulu kita. Kenapa sejak kecil itu kita secara tidak sadar dibiasakan untuk menyalahkan pihak lain. Contohnya kalau ada anak kecil yang jatuh gitu ya, biasanya itu secara spontan orang tuanya mengatakan, oh ada kodoknya yang lari, lalu terantuk meja, oh ini mejanya dipukul, oh ini mejanya yang salah, mejanya nakal. Sebenarnya hal-hal remeh seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, secara tidak langsung menjadikan seorang anak memang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, yang kurang hati-hati, tetapi cenderung menyalahkan pihak lain. Tetapi saudara, kalau ini masih juga kita ucapkan, artinya kita juga jatuh pada kesalahan menyalahkan para pendahulu kita, menyalahkan orang-orang sebelum kita. Akan kembali lagi persoalannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita sekali lagi bahwa menyalahkan pihak lain, memiliki mentalitas menyalahkan, itu tidak berguna. Dengan menyalahkan pihak lain tidak menjadikan kita lebih baik, tetapi sebaliknya, tidak menjadikan kita lebih berbahagia, dan juga tidak menjadikan masalah yang kita hadapi itu menjadi terselesaikan, tidak. Jadi untuk apa kita melakukan hal yang sia-sia? Lalu untuk apa kita memiliki mentalitas menyalahkan jika memang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Akan jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan jikalau kita belajar untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan, belajar untuk rendah hati sehingga hidup kita akan menjadi diwarnai oleh pertobatan. Tuhan Yesus pasti memampukan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk mengungkapkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami sekalian agar kami menanggalkan dan meninggalkan kebiasaan menyalahkan pihak lain. Tuhan kiranya memampukan kami untuk hidup secara bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kami lakukan. Tuhan, saat ini perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai keterbatasan di dalam hidupnya. Mereka yang mengalami keterbatasan fisik karena sakit penyakit, karena usia lanjut, karena kelemahan tubuh yang lain. Mereka yang merasa memiliki keterbatasan berkaitan dengan ekonomi. Mereka yang merasa memiliki keterbatasan karena tidak mampu mengekspresikan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Mereka yang merasa memiliki keterbatasan berkaitan dengan waktu yang harus mereka jalani. Tuhan, tolonglah mereka masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan mereka, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Oleh karena itu kami percayakan mereka semua dalam tangan Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19 yang masih belum beranjak dari negeri kami. Tuhan, jika Tuhan izinkan semua ini terjadi, kami percaya bahwa Tuhan juga pasti menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kepada kami sekalian untuk memiliki kerendahan hati hanya percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sesungguhnya masa pandemi ini menyadarkan kepada kami ya Tuhan, betapa terbatasnya kami manusia. Kami tidak bisa menyombongkan apa-apa, tetapi kami sangat bergantung kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang berjuang di garis depan penanganan COVID-19 ini, baik para dokter, perawat, tenaga medis lainnya.
Kiranya boleh Tuhan lindungi, sehingga di dalam pelayanan mereka akan semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan melalui tangan-tangan mereka. Berkatilah juga pergumulan-pergumulan pribadi mereka ya Tuhan, terlebih mereka yang dalam beberapa waktu lamanya harus berpisah dari keluarga karena harus menjalankan tugas ini. Kami berdoa untuk para penderita, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, terlebih kepasrahan hati kepada Tuhan, supaya mereka hanya boleh mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, perkenankan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin bangsa kami. Mampukanlah mereka untuk memutuskan segala hal seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih mampukan mereka juga memiliki mentalitas untuk melayani, sehingga apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk rakyatnya. Kami berdoa untuk gereja kami dengan segala pergumulannya. Dalam masa pandemi dengan segala keterbatasan yang ada, biarlah seluruh warga jemaat boleh tetap merasa terlayani. Seluruh warga jemaat boleh dipuaskan akan kehausan akan firman Tuhan. Mampukanlah kepada kami semua untuk boleh saling menguatkan, saling menghibur, terlebih juga saling peduli terhadap kebutuhan sesama kami. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami. Semua kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar dan memberi teladan kepada kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Surga dikuduskanlah nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Majelis dan Jemaat GKI Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuli Mardiati dari GKJW Jember yang telah melayani firman kebaktian online pada Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih, situasi kehidupan sekarang mungkin tidak stabil dan tidak menyenangkan, tetapi kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata adanya. Ungkapan syukur merupakan respon iman kita untuk terus memuji dan memuliakannya. Nats persembahan diambil dari Filipi 2 ayat 1-2 dan 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Lagu persembahan, Ya Tuhan hanya inilah, PKJ 150 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema, ku persembahkan kepadamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Bapa, sertai kami dalam setiap aktivitas kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati kami dapat menerima firman yang sudah disampaikan dan dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada cinta dan kemurahan selain kasih yang Bapa berikan. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang kiranya boleh menjadi berkat buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allahku, kepadamu aku percaya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, maka aku tidak akan mendapat malu. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan jerahan langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tangan Tuhan menyertai saudara hari ini, menyentuh hidup saudara dengan damai, memberkati hati saudara dengan cinta kasih dan menghibur saudara dengan sukacita, kini, esok, dan selamanya, dalam nama Allah Bapa, Yesus Putra, dan Roh Kudus. Amin.